Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang masalah ultah. Bagaimana menurut pandangan Islam tentang ultah? Ceritanya begini Ustaz. Tetangga ada yang ultah. Nah saya sama anak-anak diundang. Apakah dalam Islam boleh menghadiri ultah? Dan yang menjadi tantangan buat saya, kalau saya tidak hadir, takutnya yang punya pesta salah paham dan pasti anak-anakku kecewa sebab tidak pergi ultah. Taib. Ini pertama tentang ultah ulang tahun ya. Ulang tahun atau happy birthday ini bukan berasal dari ajaran Islam. Bahkan tidak dikenal sama sekali dalam agama Islam. Tidak pernah dicontohkan atau dilakukan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula generasi terbaik setelahnya, baik dari kalangan sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in, tidak dikenal oleh mereka. Tidak pernah mereka lakukan atau rayakan. Adapun hari yang dirayakan dalam Islam itu hanya Idul Fitri, Idul Adha, ya, hari raya pekanan, Jumat, ya, kemudian hari Arafah dan juga hari Tasyrik. Tidak ada yang lainnya. Ya. Ini berdasarkan ya, sejumlah dalil di antaranya ya, ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala menceritakan ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala datang ke kota Madinah, itu penduduk kota Madinah memiliki 2 hari raya yang mereka bersenang-senang, bermain-main di masa jahiliyah ya. Maka ya, beliau pun ya, berkata kepada mereka ya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau katakan qadimtu alaikum wa lakum yawmani tan'abuna fihima ya. Saya datang kepada kalian dan kalian punya 2 hari raya di masa jahiliyah yang kalian isi dengan ya, bermain-main ya, dan bersenang-senang ya. Lalu beliau berkata fa inna Allah qad abdalakum yawmaini khairan minhuma yawmul fitri wa yawman nahri ya. Allah ya, sungguhnya Allah telah mengganti kedua hari raya kalian ini dengan yang jauh lebih baik, yaitu Idul Fitri dengan Idul Adha ya. Kemudian ya, sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, Uqbah bin Amir al-Juhani, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaum Arafah wa yaum an-nahr wa ayyam at-tasyrik 'iduna ahlul Islam wa hum ayyamu aqlin wa syurbin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Arafah, hari Nahr, ya, demikian pula hari-hari tasyrik, ya, hari Nahr 10 Zulhijjah, hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah, itulah hari yang dirayakan oleh kaum muslimin. Dan itulah hari makan dan minum. Ya. Hanya ini yang dirayakan dalam Islam. Tidak ada yang lainnya. Ya. Termasuk tidak dirayakan yang namanya ulang tahun. Ya. Kemudian yang kedua, ya, untuk diketahui, tradisi ulang tahun ini diimpor dari negeri-negeri kafir. Ya. Yang mereka ini kafir bukan Islam. Ya. Maka ketika ada seorang muslim ya, ikut serta atau melakukan ya, ulang tahun ini, maka ini sama saja dia telah tasyabbu bil kuffar, menyerupai kebiasaan orang kafir ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan digolongkan seperti kaum tersebut. Ya. Ya. Maka ya, kita ingatkan ya di kesempatan ini juga ya, bahwasanya hal tersebut ya, hendaknya dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Seorang muslim hendaknya berbangga dengan keislamannya dan jangan ikut-ikutan dengan ya, kebiasaan-kebiasaan orang kafir. Ya. Kemudian yang ketiga, ini merubah teknis pelaksanaan acara ulang tahun dengan beberapa bentuk ibadah seperti salawatan, pengajian, mungkin tilawah Al-Quran, mungkin juga ditambahkan dengan doa atau zikir, ya, dan juga merubah ucapan selamat ulang tahun menjadi milad atau yaumul milad. Ini sama sekali tidak merubah esensi daripada ulang tahun.
tetap namanya ulang tahun, ya. Dan juga ini merupakan bentuk mengada-ada, menambah-nambah, membuat-buat, dan menghususkan suatu model ibadah di momen tertentu. Dan ini termasuk kebid'ahan dalam agama. Ya, Rasulullah SAW sudah memperingatkan para sahabat, ya, di zaman beliau. Ya, beliau katakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ya, jauhilah kalian, hati-hatilah kalian dari perkara yang diada-adakan, dibuat-buat. Sebab semua yang dibuat-buat itu, yang dalam agama, itu kebid'ahan. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan, tidak ada perintah dari kami, maka itu akan tertolak. Ya. Maka kesimpulannya, seorang muslim tidak boleh merayakan ulang tahun, tidak boleh ikut andil dalamnya dalam bentuk apapun, termasuk menghadirinya. Sebab itu artinya setuju dengan acara tersebut, bahkan itu termasuk dalam tolong-menolong dalam dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita melakukan yang demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Terlebih lagi kalau yang menghadirinya adalah seorang yang dimuliakan di tengah masyarakat, seorang tokoh agama misalnya, maka kehadirannya di acara tersebut akan dijadikan hujjah atau dalil oleh masyarakat awam bahwa itu boleh. Akhirnya masyarakat akan semakin banyak merayakannya. Maka siap-siap saja menanggung dosa jariah, dosa yang terus mengalir. Walaupun Anda sudah meninggal, disebabkan Anda menjadi penyebab orang lain melakukannya. Ya. Seorang muslim itu, ya, hamba Allah yang hakiki, yang sejati, yang disifati dengan ibadur rahman. Salah satu karakternya, ya, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan, "Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kirama." Itu mereka yang tidak ikut menyaksikan az-zur, dan mereka ketika melewatinya, ya, mereka ya, berlalu dengan menjaga kemuliaannya. Ya. Apa yang dimaksud dengan az-zur di sini? Ya. Sejumlah ulama as-salaf, ya, Naam, seperti misalnya Rabi' bin Anas, Mujahid dan selainnya, itu menyebutkan az-zur di sini adalah a'yadul musyrikin. Iya, yaitu perayaan-perayaannya kaum musyrikin yang bukan berasal dari Islam. Iya. Kemudian yang keempat, kalau mengkhawatirkan yang mengadakan acara salah faham dan yang semisalnya, maka Anda bisa menjelaskannya kalau sudah bertemu setelah acara tersebut, ya, sekaligus menyampaikan alasan ketidakhadiran Anda. Kemudian yang kelima, kalau mengkhawatirkan anak-anak akan kecewa disebabkan tidak pergi acara ulang tahun, maka ini tugas Anda sebagai orang tua untuk mendidik anak di atas ajaran Islam, memahamkan mereka, dan bukan membiarkan anak-anak Anda ikut-ikutan menghadirinya. Atau lebih parah, Anda membawa serta si anak ke tempat acara tersebut. Ini secara tidak langsung Anda telah mendidik anak Anda bahwa acara ulang tahun itu boleh. Maka fikirkan dampaknya di masa yang akan datang, baik bagi Anda maupun bagi anak Anda. Demikian jawaban secara ringkas, wallahu ta'ala alam.